Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Bersama saya Daeng Iwan dalam channel Kisah Gelap. Kisah Gelap akan mengangkat peristiwa atau kisah-kisah nyata yang mencekam, tragis, bahkan mungkin masih menyisakan sejuta misteri. Semua akan kita angkat dalam Kisah Gelap. War on Drugs. Speed up and never let up. Ayo perangi narkoba. Dalam Kisah Gelap sebelumnya diceritakan seorang bocah berusia 12 tahun bernama Jacobo. Di usianya yang 12 tahun, dia direkrut oleh kartel narkoba untuk dijadikan pengedar pengintai yang kemudian dilatih dan dipromosikan menjadi seorang pembunuh bayaran. Dalam Kisah Gelap kali ini masih akan mengangkat seputar bisnis haram narkoba di Meksiko. Sosok El Chapo menjadi sosok penting dalam kisah ini karena dia merupakan seorang big boss dari sebuah kartel bernama Geng Sinaloa. Untuk melancarkan bisnisnya, El Chapo menyuap para elit di kejaksaan, di kepolisian, dan di tentara. El Chapo bahkan menyuap hingga ratusan juta US dollar untuk melancarkan bisnis haramnya tersebut. Alhasil, bisnis El Chapo yang berjalan sekian tahun mampu meraup keuntungan hingga ratusan triliun rupiah. Begini kisahnya. Dilansir dari Kompas TV pada 16 Oktober 2022. Bagi kalangan pebisnis narkoba, khususnya di benua Amerika, nama Joaquin El Chapo Guzman tidaklah asing. Dia adalah gembong narkoba asal Meksiko yang memimpin kartel Sinaloa dan terkenal dengan kebengisannya. Di balik kekejaman dan keganasannya sebagai bos paling berkuasa dalam bisnis kartel narkoba di Meksiko adalah kemampuannya menguasai oknum polisi, jaksa, dan tentara dengan menggunakan uang. Ketika berhasil dibekuk, dia tidak diadili di negaranya, tapi harus dibawa ke pengadilan federal Brooklyn, New York, Amerika Serikat pada tahun 2018 silam. Setelah berkali-kali berhasil kabur dari penjara, akhirnya El Chapo dibekuk dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, dari persidangan inilah terungkap kehebatan sang bandar dalam mengendalikan bisnis barang haramnya. Hal itu disampaikan saksi kunci Jesus El Rey Zambada. Jesus Zambada 60 tahun yang bekerja untuk kartel Sinaloa dari tahun 1987 hingga penangkapannya pada tahun 2008, bersaksi selama 3 hari dalam persidangan yang berlangsung hingga 4 bulan itu. Jesus Zambada mengungkapkan bahwa kehebatan El Chapo adalah menyuap aparat penegak hukum sehingga bisnisnya lancar tanpa gangguan. Untuk memuluskan bisnis haramnya khusus di Meksiko saja,
El Chapo mengeluarkan dana untuk suap hingga 300.000 US dollar atau setara 4,3 miliar rupiah saat itu. Suap yang dikucurkan ke aparat itu digunakan untuk memastikan agar pengiriman kokain yang berasal dari Kolombia menuju ke Amerika Serikat lewat Meksiko bisa berlangsung dengan lancar. Jesus Zambada yang dipercaya El Chapo sebagai kepala operasi Sinaloa di Mexico City menuturkan dirinya secara pribadi membayarkan suap kepada para pejabat Kejaksaan Agung. Dia juga menyuap anggota kepolisian federal yang mengoperasikan bandara dan jembatan, serta para petugas polisi lokal di negara-negara bagian. Interpol juga kami suap, ungkap Jesus Zambada terang-terangan. Dia melanjutkan, uang suap yang diberikan kepada aparat bukan sekali dua kali, tapi rutin setiap bulan, yang jumlahnya bisa mencapai 4,3 miliar rupiah setiap bulannya. Bukan hanya itu, dia juga pernah memberi suap sebesar 100.000 US dollar atau sekitar 1,4 miliar rupiah untuk Jenderal Gilberto Toledano yang mengawasi keamanan negara bagian Guerrero. Saat itu saya akan mengirim kokain dari Kolombia melintasi negara bagian Guerrero dan El Chapo memerintahkan saya untuk bertemu Jenderal Toledano, ujar Jesus Zambada. Pria ini mengungkapkan bahwa El Chapo pernah mengatakan jika Jenderal Toledano adalah kawannya dan menitipkan uang 100.000 US dollar untuk sang perwira tinggi tersebut. Jesus Zambada kembali melanjutkan pengakuannya bahwa dia juga memberi jatah buat Gabriel Regino yang pada tahun 2005 adalah seorang pejabat senior kepolisian di masa Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador yang pernah menjabat wali kota Mexico City. Uang suap buat Regino mencapai angka jutaan dolar US. Regino disuap untuk memastikan perlindungan terhadap kartel. Sementara kepada jaksa, suap pertama berupa uang tunai 3 juta US dollar yang dimasukkan ke dalam sebuah koper untuk Garcia Luna, pejabat senior di kantor Jaksa Agung Meksiko periode 2001 hingga 2006. Pada tahun 2006, suap kedua diberikan dengan jumlah 3 juta sampai 5 juta US dollar. Saat menerima suap kedua ini sudah menjadi menteri di pemerintahan federal di bawah Presiden Felipe Calderón. Kala itu Garcia menjabat Menteri Keamanan Publik yang tugasnya membawahi pasukan kepolisian federal. Suap-suap sang bandar yang bertebaran pada pejabat penegak hukum itulah yang membuat El Chapo dan karirnya aman terkendali. Dia bisa leluasa menjalankan bisnisnya, membunuh para pesaingnya tanpa tersentuh hukum. Aparat dibuat tidak berwibawa kala berhadapan dengannya. Saking besarnya kerajaan narkoba milik El Chapo, pemerintah Amerika Serikat pernah menawarkan imbalan hingga 5 juta US dollar atau setara 70 miliar rupiah bagi siapapun yang mempunyai informasi tentang keberadaannya. Hingga akhirnya
Pada Februari tahun 2019, El Chapo dihukum karena menyelundupkan miliaran dolar obat-obatan terlarang dan berkonspirasi untuk membunuh pesaingnya. El Chapo pun dijatuhkan hukuman seumur hidup di Supermax, Colorado, penjara federal paling ketat di Amerika, dan kekayaannya sebesar 12,7 miliar US dollar atau setara 182 triliun disita. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.